Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk RIF Finance ya, sama si ISP atau Ispolling teman-teman. Ini di request oleh Bang Soleh Hudin ya, katanya minta dibahas dua token ini apakah masih potensi. Oke, kita akan coba lihat RIF yang pertama diperdagangkan di kisaran Rp26. Market agak volatile, teman-teman, agak sedikit turun juga ya kalau kita perhatikan. Rift ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan DeFi. Dia merupakan layer 1 blockchain untuk DeFi, NFT, sama gaming. Kalau kita lihat dari update terbarunya, mereka baru aja akselerator program, punya akselerator program dengan total nilai 10 juta US dollar, teman-teman, supercharge Middle East yang basisnya itu di Middle East. Jadi mereka lagi ekspansi nih ke kawasan Arab, Dubai, Turki, ya Timur Tengah lah teman-teman. Jadi itu yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga menghimbau kemarin perihal masalah dari multi-chain. Kalau teman-teman tahu, multi-chain ini bermasalah di jaringannya, di mana CEO-nya kemarin sudah ditangkap juga katanya. Jadi menghimbau untuk jangan menggunakan bridge ke multi-chain terlebih dahulu. Terus mereka baru aja unlock potensial decentralized finance, meluncurkan produk baru yang namanya Rift Swap, teman-teman. Fungsinya ya untuk swap token, untuk melakukan perdagangan, distribusi, koin, dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai platform meningkatkan skalabilitas, kalau kita perhatikan ya, ini di websitenya di rift.io. Di sini teman-teman bisa melakukan perdagangan kripto, ada liquidity bridge juga untuk teman-teman yang mau transfer lintas blockchain. Kemudian ada fitur staking juga, Rift staking. Teman-teman bisa dapetin apa namanya, cuan, teman-teman bisa melakukan deposito lah istilahnya untuk di fitur stakingnya. Kemudian juga ada community governance. Nah, gimana cara pakainya? Teman-teman silahkan masuk ke rift.io, klik yang Rift app.rift.io. Di sini adalah sebuah website di mana teman-teman sangat memungkinkan teman-teman untuk melakukan perdagangan di dunia decentralized, di DEX-nya yang dimiliki oleh Rift. Nah, ini ya. Oh, kita harus pakai extension, guys. Kita harus pakai extension. Kita pakai Chrome atau pakai Mozilla Firefox, sorry. Nah, ini ya extensionnya kita harus pasang dulu kalau kita mau gunakan produk daripada Rift ini. Jadi ya seperti DEX pada umumnya lah. Seperti kalau teman-teman pernah pakai Uniswap atau pernah pakai PancakeSwap, koin-koin micin itu, nah itu kurang lebih sama lah teman-teman. Mengkoneksikan ke wallet, kemudian teman-teman bisa melakukan transaksi perdagangan. Ada juga fitur stakingnya di mana teman-teman bisa dapetin reward. Jadi kurang lebih itu ya. Fokusnya mereka itu di NFT, kemudian DEX, sama satu lagi gaming. Produk gamingnya saya sendiri kurang melihat sih teman-teman. Kayaknya dia yang lebih ditonjolkan itu lebih kepada DEX. Ya itu sih lebih lebih banyak DEX-nya sih yang ditonjolkan ya daripada gamingnya. Itu kalau kita lihat dari supply, token ini punya supply sebanyak 22,8 miliar. Sangat banyak, sementara yang terilis, yang beredar itu jumlahnya sama, teman-teman. Artinya tidak ada koin yang di burn, tidak ada koin yang apa namanya, koin yang di lock, teman-teman. Semuanya murni di market. Kalau kita langsung masuk ke Etherscan, di sini kita bisa cek ya seperti apa kepemilikan dari koin ini dalam para holder. Itu paling banyak dipegang oleh Paribu. Ini siapa ya Paribu? Mungkin ini internal mereka sih. Kalau kita perhatikan di sini jumlah kepemilikan tokennya cenderung naik turun, tapi so far kemarin ada akumulasi besar di bulan Juni dan sekarang ini semacam proses distribusi koin juga. Jadi wallet Paribu ini kayaknya dia trading ya, teman-teman. Kemudian di wallet nomor 2 ini ada kontrak, sebuah kontrak dengan kepemilikan yang tidak kemana-mana, which is ya holding koinnya. Kemudian yang nomor 3, kepemilikan wallet nomor 3 ini cenderung melakukan akumulasi di bulan Januari, tapi dia sudah distribusi barang sejak
tahun 2021 dan sekarang kembali melakukan akumulasi. Sempat nol loh. Sempat nol di bulan November 2022 sampai Januari, terus baru kembali serok untuk RIF. Jadi itu ya, volatile banget. Kalau untuk pergerakan chart gimana nih? Kita akan masuk ke chartnya RIF. Sementara kita lihat dulu outlook dari Bitcoin. Bitcoin sendiri kemarin udah sempat naik ke 31.800 tapi kena banting lagi. Kayaknya market bakalan koreksi jangka pendek. Tapi ya masih flat lah teman-teman. Sementara RIF sendiri pergerakannya cenderung agak downtrend. Ini mungkin ditunjang sama BTC Dominance yang agak sedikit menguat dalam perdagangan sekarang. Kalau kita balik lagi ke RIF, overall dia masih bergerak di dalam sebuah channel penurunan. Jadi kita masih consider ini menjadi downtrend ya teman-teman. Masih berada dalam posisi downtrend dengan volume yang cenderung meningkat tapi tidak terlalu tinggi juga, dan juga volume smart money yang masih cenderung kecil. RIF ini punya resistance penting yaitu di kisaran harga 0,002 dolar. Sementara belum ditembus sama sekali, dan kita masih expect kalau RIF masih bakalan growth harganya dan menembus level strong resistance di sana, sehingga memberikan indikasi bahwa market akan cenderung naik teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa sentimen dari Bitcoin sih positif ya. Cuma dari altcoin yang masih belum terlalu gimana-gimana. Dari time frame yang agak kecil di time frame 4 jam, pergerakan RIF juga masih cenderung agak malu-malu gitu buat naik. Sementara dia sempat naik tapi nggak lama kemudian turun balik. Kayaknya memang market masih belum cenderung solid lah untuk mempertahankan harga teman-teman. Jadi volatilitas masih cukup tinggi di market. Lebih hati-hati aja buat teman-teman yang trading. Level supportnya ada di kisaran harga 0,014. 0,0014 itu level support yang penting buat RIF selama dia masih mempertahankan level tersebut. Ya semoga aja, karena dia udah turun cukup jauh sih, dan sekarang level resistance yang dihadapi itu cukup kuat di kisaran 0,00220. Ya kita tunggu aja lah apakah RIF bakalan mampu menembus level tersebut. Next kita akan bahas Ispolling. Ispolling ini kurang lebih projectnya sama. Dia merupakan sebuah decentralized exchange yang berfokus sama platform metaverse, DeFi, and gaming. Jadi kurang lebih mirip seperti RIF tadi. Ya, kalau kita langsung masuk ke websitenya, di sini ada ispolling.com. Di sini kita bisa melakukan transaksi penyimpanan wallet kita, karena dia ada project berbasiskan dengan DEX. Kemudian ada fitur farming atau reward juga, sehingga teman-teman bisa memperoleh reward kalau teman-teman melakukan staking di platform ini. Untuk cara pakainya langsung aja kunjungi app.ispolling.com. Di sini teman-teman butuh registrasi dulu untuk bikin wallet kalian. Itu dari Twitter mereka ya aktif, tapi menurut saya agak kurang bikin rame. Ya, beberapa tweet terakhir di 14 Juli mereka cuma tweet sedikit, tapi belum ada apa ya namanya, sebuah tweet yang bikin orang ini cukup ke-trigger nih buat beli barangnya, beli koinnya teman-teman. Ini project metaverse yang akan mereka bangun ke depannya, mirip seperti Minecraft ya, Spolling. Keren sih, semoga nanti bisa bener-beneran growth, teman-teman bisa dipakai juga. Ya itu sih dari Ispolling, nggak terlalu ramai juga di Twitter saya perhatikan. Kalau dari dari segi supply, Ispolling ini punya supply maksimum sebanyak 10 miliar koin, sementara yang terilis itu baru 27% saja, baru 2,7 miliar yang kerilis di market. Volumenya anjlok loh, 68%. Untuk pasarnya juga nggak terlalu banyak, ada di KuCoin, PancakeSwap, Uniswap, Get.io, kemudian Maxi, Latoken, Bitmart, dan kawan-kawan. Itu kalau kita perhatikan dia dari Etherscan. Nah, kita bisa lacak nih seperti apa kepemilikan dari token ini di beberapa wallet. Paling banyak dimiliki oleh satu wallet ini. Kepemilikannya 30%. Kita akan coba intip isinya apa sih? Isinya distribusi barang, guys. Tokennya dijual sejak Maret 2021 sampai sekarang. Nah, yang kemarin itu jualnya impulsif. Tapi sekarang udah mulai sedikit masih tetap jualan tapi sedikit demi sedikit. Artinya holder nomor 1 pun jualan koinnya. Kemudian di wallet nomor 2, sorry.
Di wallet nomor 2 juga kurang lebih sama. Distribusi barang terjadi sejak 2021 sampai sekarang. Masih terus berlanjut. Kemudian di wallet nomor 3 juga sama teman-teman. Distribusi barang. Wah, ini bandarnya jualan. 3 kepemilikan wallet terbesar itu jualan. Saya tebak di KuCoin pasti naik. Karena ini kan yang pakai KuCoin retail biasanya ya. Nah, itu pasti naik. Jadi retail emang suka banget beli barang-barang yang kayak gini, teman-teman. Dibuang sama bandar tapi dibeli oleh retail. Itu kalau dari pergerakan chart pasti udah kebayang dong gimana pergerakan chartnya. Nah, kalau kita perhatikan dari pergerakan chart sendiri untuk token ISP ini nyungsep sejak 2021 sampai sekarang harganya cenderung nggak terlalu gimana-gimana ya. Pergerakannya cenderung downtrend, volumenya oke. Di KuCoin ini masih oke, tapi dari smart money-nya sangat-sangat kecil. Dari segi support resistance, kita bisa consider ini sebagai beberapa level. Di sini adalah support di kisaran harga 0,00049. Itu merupakan level support terdekat untuk is-falling, teman-teman. Dan sementara pergerakannya cenderung agak sideways ya. Volumenya masih agak rame. Nah, teman-teman, Bitcoin ini bergerak naik loh sejak bulan Januari. Kalau kita compare sama is-falling dari bulan Januari kemarin, di sini ya, dia sempat naik juga. Tapi setelah itu di bulan Februari kena bantingan turun ke level support balik. Dan ketika Bitcoin kemarin sempat naik, beberapa altcoin XRP contohnya itu naik juga signifikan, Solana, terus is-falling nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya dari data ini kita udah dapat kesimpulan sih kalau is-falling ini dia didistribusikan terus oleh whales-nya dan diserok oleh retail. Kedepannya makin lama makin banjir. Akibatnya harga koinnya bakalan sulit buat naik. Jadi kalau teman-teman ada pegang koin ini, kalau dia naik, siapa tahu ya, karena yang namanya koin itu bisa digerakkan sama whales, sama bandar juga untuk mereka taking profit di harga tinggi. Kalau teman-teman dapat momentum untuk jual di harga tinggi ya, menurut saya sih itu lebih baik ya. Secara project sebenarnya kurang diminati, secara whales juga nge-holdnya mereka juga agak males sih. Kalau kita lihat, karena 3 whales terbesar itu distribusi barang. Jadi untuk S-Polling gitu sih teman-teman. Paling paling bagus ya kalau dia nanti naik, siapa tahu ya kan ada momentum buat dia bullish jangka pendek, naik mungkin ke kisaran 0,002. Nah, itu dengan progres kenaikan sekitar 200%, teman-teman bisa untuk melakukan penjualan. Gitu aja deh buat kedua token ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.